Baik Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak tentang materi yang dikasih sama Pak Idhar. Judulnya di sini Manusia dan Agama. Kami ingin bertanya, menurut Bapak apa tujuan penciptaan manusia? Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin menjawab pertanyaan mengenai tujuan penciptaan manusia ya. Penciptaannya manusia. Untuk menjawabnya itu kan tergantung sudut pandang ya. Iya. Tergantung sudut pandang, tergantung ideologi ya. Kalau misalnya kita di dalam pandangan Islam ya, tujuan diciptakannya manusia itu kan dua. Yang pertama untuk menjadi khalifah ya, khalifah fil ardi, khalifah di bumi, menjadi pengelola, maksudnya bukan penguasa ya. Manusia harus menjadi pengelola, penjaga dan merawat alam ini gitu, beserta isinya. Yang kedua adalah sebagai Abdullah itu hamba Allah gitu. Jadi dalam pandangan Islam dua itu tujuan manusia diciptakan. Pertama untuk menjadi penjaga, perawat alam beserta isinya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjadi Abdullah, menjadi seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Jadi dalam pandangan Islam seorang hamba itu kan dia harus mengorientasikan seluruh hidupnya gitu ya, itu semata-mata kepada Allah gitu, bukan kepada yang lain. Semuanya mau aktivitas belajar seperti ini niatnya harus untuk karena Allah gitu. Oke, misalnya teman-teman ini kan ada tugas mata kuliah nih, memang zohirnya memang tugas dari dosen, tetapi kita harus menyiapkan itu kan memang untuk pengabdian kita kepada Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi semua aktivitas manusia kalau dalam pandangan Islam itu harus diorientasikan untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Mau belajar, mau bekerja di kantor, kemudian bertani, berolahraga, apapun aktivitas kita itu seharusnya itu dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu teman-teman kita bagi dua ya kalau bisa itu. Ibadah ada dua jenisnya. Pertama ibadah mahda. Ibadah mahda itu maksudnya ibadah murni. Ya, ini ritual dalam rangka untuk menyembah Allah. Misalnya ibadah mahda itu tergolong ibadah mahda ya, sholat, puasa, haji, zakat itu ibadah mahda. Tapi ada juga yang namanya ibadah sosial gitu. Ibadah sosial itu adalah semua kegiatan yang kita lakukan di luar aktivitas ibadah mahda tadi. Bergaul, berteman, belajar, sebagainya itu ibadah. Jadi singkatnya kalau dalam pandang Islam itu konsep ibadah itu adalah apa ya? Kullu hayatuna ibadah. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu ibadah, termasuk menikah. Menikah kan ibadah kan? Iya Pak, ibadah. Ya, jadi orang bilang ibadah seumur hidup ibadah paling berat. Nah, itu dia masalahnya. Jadi itu yang menurut pandang Islam, tujuan diciptakannya manusia adalah satu untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan yang kedua untuk menjadi hamba Allah atau Abdullah. Itu jawaban saya. Baik, lalu apa sih kaitan manusia dengan agama? Apa saja kaitannya? Oke, kaitan antara manusia dan agama itu sangat erat sekali ya. Karena kita manusia ini kan ada apa istilahnya? Memiliki tiga potensi manusia itu ya. Yang pertama adalah aspek logika. Nah, logika itu artinya kemampuan berpikir. Nah, semua manusia punya potensi ini, potensi logika, kemampuan berpikir. Nah, logika ini yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semua yang kita bareng pagi sekarang itu hasil olah pikir manusia nih, gitu kan. Produk olah pikir manusia. Kemudian kedua, aspek etika ya. Etika itu kaitan dengan sopan santun, tata krama, adab, akhlak gitu ya. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak memiliki satu standar adab atau sopan santun tertentu. Yang terakhir itu adalah
estetika itu seni ya. Seni. Nah, agama itu sendiri oleh para ahli itu dimasukkan ke dalam, agama itu bukan sebuah ilmu sebenarnya. Agama itu adalah sebuah seni. Ya. Kenapa sebut seni? Kan seni itu kan berarti seni apa aja kan? Seni musik, seni tari, seni menggambar. Kan seni itu kan artinya melahirkan keindahan kan? Seperti itu. Jadi seni itu melahirkan keindahan. Nah, agama juga sama. Agama itu juga melahirkan keindahan. Makanya sebenarnya kalau dalam pandangan Islam, ya sesuatu yang merusak keindahan itu sebenarnya pasti bertentangan dengan nilai agama. Buang sampah sembarangan merusak keindahan kan? Iya. Pasti merusak keindahan. Ya, menggunduli hutan merusak keindahan. Ya. Karena akan mengurangi oksigen segala macam gitu ya. Begitu juga dengan aktivitas manusia yang lain seperti penambangan, kemudian juga apalagi ya, melakukan aktivitas misalnya di laut itu kan banyak nelayan yang meledakkan bom ya untuk mendapatkan ikan, itu juga tidak indah. Singkatnya, semua aktivitas manusia yang merusak alam ya. Tadi kan saya sudah bilang fungsi manusia kan sebagai khalifah di muka bumi kan. Tugas manusia itu kan merawat bumi, menjaga bumi dan isinya. Sehingga semua aktivitas yang sebaliknya, dalam arti yang merusak bumi dan isinya, otomatis itu dia tidak indah. Jadi kalau ditanya gimana sih kaitan antara agama dan manusia, yaitu jawabannya manusia itu kita memerlukan 3 hal. Pertama tadi, logika itu, pengetahuan itu akan melahirkan kemudahan, ya kan? Kita bisa ada banyak sekali kemudahan hari ini kan, itu kan karena berkat ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Ya, teman-teman kalau mau cuci nggak perlu nyuci secara manual sekarang, sudah ada mesin cuci. Kalau masak air juga nggak perlu harus pakai kayu segala macam, bahan bakar kayu ya. Jadi banyak sekali fasilitas kehidupan kita sekarang ini itu merupakan produk akal pikiran manusia dengan melahirkan teknologi, dan itu memberi kemudahan. Jadi rumusnya itu kan dengan ilmu pengetahuan kehidupan manusia akan lebih mudah, dengan seni kehidupan kita menjadi lebih indah, dan yang ketiga itu dengan agama kehidupan kita akan lebih terarah. Jadi ketiga-tiga itu sama penting itu, ya, ilmu pengetahuan, kemudian seni, dan yang ketiga itu adalah agama. Agama itu akan lebih memberikan kita kepastian arah hidup gitu ya, sehingga dalam situasi apapun kita tidak akan mudah terombang-ambing, karena agama itu posisinya adalah sebagai hudan ya, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Itu pendapat saya. Terus apa fungsi agama bagi manusia? Fungsi agama bagi manusia itu tadi yang pertama adalah untuk memberikan sebagai hudan, sebagai kompas gitu ya, sebagai petunjuk agar manusia tidak mudah terombang-ambing menghadapi perubahan-perubahan hidup yang sekarang. Ya, jadi misalnya begini, kalau kita menggunakan kacamata ilmu pengetahuan ya, sains ya, itu kan bisa berubah-ubah ya. Pandangan orang tentang sesuatu berdasarkan sains itu bisa berubah-ubah. Contoh misalnya, sekarang ini di negara-negara barat itu orang boleh menikah dengan sejenis. Ya, pernikahan sejenis itu boleh. Ya, LGBT segala macam. Kemudian apalagi ya, pokoknya di negara-negara Eropa sekarang karena berdasarkan pertimbangan ilmu mereka membolehkan pernikahan sejenis. Tapi di dalam Islam sampai kapanpun pernikahan itu tidak akan pernah bisa dibenarkan gitu. Dan ternyata kan fakta sekarang gitu. Fakta sekarang dunia mengalami apa yang disebut dengan resesi seks. Resesi seks itu maksudnya satu peristiwa di mana terjadi ini mengalami warga penduduk dunia mengalami loss population namanya, mengalami kekurangan jumlah penduduk. Bayangkan itu. Kenapa? Karena anak-anak muda di negara-negara maju sekarang kan ogah menikah mereka.
Nah, sedangkan dalam Islam menikah itu hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat ya. Seperti itu. Nah, sementara berdasarkan pertimbangan ilmu tadi itu orang menganggap nikah nggak perlu. Nah, sekarang baru orang mulai sadar bahwa ternyata ajaran agama yang mengharuskan menikah itu ternyata benar nih. Itu maksudnya agama itu memberikan arahan kan, seperti itu. Jadi fungsi agama itu satu, pertama memberikan arahan, memberikan sebagai kompas, sebagai petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Fungsi lain menurut fungsi lain menurut saya agama bagi kehidupan manusia adalah tentu agama juga memberikan bimbingan dalam mengatur kehidupan, baik kehidupan sifatnya personal, kehidupan pribadi, hingga kehidupan keluarga, hingga kehidupan kemasyarakatan. Saya kira itu sih jawabannya. Baik, yang terakhir Pak, apakah manusia bisa hidup tanpa berdampingan dengan agama? Oke. Saya mengutip pendapat Will Durant ya. Will Durant ini adalah seorang ahli pengetahuan. Dia bilang begini, agama itu memiliki 100 nyawa. Sehingga setiap kali upaya untuk membunuh atau untuk mengusir agama dari kehidupan publik itu ya, dari kehidupan kemasyarakatan, dari kehidupan pemerintahan, maka agama itu kan selalu hidup. Dan itu kita buktikan, misalnya seperti di Turki ya. Turki dulu tuh agama seperti dibuang gitu kan, milih sekuler, tapi pada akhirnya kan agama kembali. Uni Soviet, Rusia juga sama. Dulu kan karena rejim komunis kan agama dikejar-kejar kan, masyarakat tidak boleh beragama. Tapi kan justru yang ambruk itu bukan agama di Rusia itu, tapi justru pemerintahan ideologi komunisnya. Nah, sehingga terpecah negara-negara yang tergabung dalam Rusia itu menjadi negara-negara kecil gitu. Jadi pendapat saya, dan itu memang sudah dibuktikan sepanjang sejarah, sampai hari ini nggak ada agama yang bangkrut. Ya, walaupun orang sudah meramalkan agama akan hilang dari kehidupan manusia, faktanya agama tetap hadir. Saya ingat dulu tahun 80-an dulu, ada seorang ilmuwan, seorang ahli antropolog di Universitas Indonesia, namanya Profesor Selo Sumarjan ya. Beliau meramalkan tuh bahwa nanti pada tahun 2000, kata beliau, agama itu tidak lagi menjadi anutan mayoritas masyarakat Indonesia. Profesor Selo Sumarjan mengatakan, dia meramalkan nih bahwa agama itu tidak akan akan dicampakkan oleh masyarakat Indonesia seiring dengan ekonomi makin maju, masyarakat yang makin maju dan modern. Tapi faktanya hari ini justru terjadi sebaliknya. Hari ini kita lihat di mana-mana, justru kita melihat ada kerinduan orang gitu ya, masyarakat gitu ya, termasuk di kalangan anak muda, untuk kembali ke dalam pelukan agama. Teman-teman bisa lihat sendirilah, sekarang ini hampir tidak ada di Indonesia ini, ada kantor pemerintah maupun kantor swasta yang tidak ada musolanya. Pasti ada masjidnya kan? Demikian juga di kantor-kantor pemerintah, mau di TNI, kantor polisi, Polres, Kodim segala macam, biasa pasti ada masjid. Itu artinya membantah ramalan Pak Selo Sumarjan tadi yang meramalkan bahwa katanya agama akan hilang. Hari ini kita bisa lihat orang di mana-mana pakai jilbab kan. Dulu yang pakai jilbab itu hanya anak santri, anak pesantren. Tapi hari ini kita bisa lihat bukan lagi kalangan pesantren yang pakai jilbab hari ini, gitu kan. Bahkan orang masuk tentara, perwira tentara pun, polisi tentara pun pakai jilbab kan. Gitu. Jadi kita mengalami globalisasi jilbab hari ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa agama bukannya mati sebagaimana yang diramalkan oleh Profesor Selo Sumarjan tadi, melainkan agama itu terus hidup dan mendapat dukungan lebih luas dari penganutnya. Sudah selesai.